Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia. Jadi, saya akan menjelaskan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya kita harus tahu dahulu apa itu larutan. Larutan adalah campuran dua zat atau lebih yang membentuk satu macam fasa homogen, di mana sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah. Jadi, secara sederhana, kita dapat menyebut larutan itu sebagai campuran dua atau lebih zat yang tercampur secara merata atau sempurna, dan itu disebut dengan homogen. Contohnya yaitu air dan gula. 1 gelas air ditambah dengan 2 sendok gula, kemudian dicampur menjadi larutan gula. Larutan itu terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen zat terlarut atau solut, yang kedua yaitu zat pelarut atau solvent. Biasanya, zat pelarut itu jumlah zatnya lebih banyak atau paling banyak dibanding dengan zat yang lain. Seperti pada gambar sebelumnya, yaitu 1 gelas air dan 2 sendok gula. 1 gelas air ini adalah zat pelarut dan zat terlarutnya yaitu 2 sendok gula. Larutan tidak terbatas pada sistem cairan saja, tetapi dapat juga berupa padatan ataupun gas, sehingga kita dapat menuliskan bahwa larutan itu 3 jenis, yaitu yang pertama, cair, padat, dan gas. Contoh dari zat cair yaitu alkohol, zat padat yaitu kuningan, dan zat gas yaitu udara di atmosfer. Namun, secara umum larutan itu wujudnya seperti cairan. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya terbagi menjadi 2, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Dan non-elektrolit adalah larutan yang zatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ditentukan melalui percobaan. Pada gambar di slide ini terdapat lampu, larutan, dan juga anode dan katode. Anode ini terbuat dari karbon, dan katoda disebut sebagai elektroda. Setelah percobaan dilakukan, kita harus mengamati larutannya. Apakah di larutan ini terdapat gelembung atau tidak? Dan kita juga harus mengamati lampunya. Lampu tersebut menyala atau tidak. Pada percobaan tersebut dapat ditentukan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit dapat ditandai dengan lampu yang menyala, sedangkan larutan non-elektrolit ditandai dengan lampu yang mati. Larutan gula termasuk larutan non-elektrolit, sedangkan larutan garam merupakan larutan elektrolit. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya terbagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit terbagi lagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat yaitu munculnya banyak gelembung, dan lampu dapat menyala dengan terang. Sedangkan ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah yaitu gelembung yang muncul sedikit dan lampu menyala dengan redup. Contoh ilustrasi seperti gambar ini.
bersifat elektrolit kuat ada 3, yaitu garam, asam kuat, dan basa kuat. Senyawa garam ada NaCl, KCl, CuSO4, dan KNO3. Senyawa asam kuat yaitu HCl, Hal, HBr, H2SO4, dan HNO3. Dan senyawa basa kuat yaitu NaOH, CaOH2, MgOH2, dan KOH. Senyawa yang bersifat elektrolit lemah yaitu asam fluorida atau HF, asam sulfat H2SO4, asam hipoklorit HClO, asam format HCOOH, asam oksalat HO2CO2O2H, asam akrobat H2C6H6O6, asam fosfat H3PO4, dan asam asetat yaitu CH3COOH. Mengapa suatu larutan dapat menghantarkan listrik dan ada yang tidak? Menurut Svante August Arrhenius 1887 mengatakan bahwa larutan elektrolit itu mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Jadi, pada elektrolit kuat, NaCl atau garam dapur ini terurai menjadi Na+ dan Cl-. Coba Anda perhatikan pada gambar ini. Dan pada elektrolit lemah, CH3COOH terurai menjadi CH3COO- dan H+. Namun senyawa ini tidak dapat terurai dengan sempurna. Sedangkan pada non-elektrolit, senyawanya itu tidak dapat terurai. Jadi itulah sebabnya mengapa ada larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Kemudian kita akan membahas mengapa larutan elektrolit kuat itu lampunya bisa menyala dengan terang, sedangkan larutan elektrolit lemah itu lampunya redup. Hal tersebut terjadi karena adanya yang disebut dengan derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah perbandingan antara jumlah zat yang terionisasi dan jumlah zat mula-mula. Hingga kita bisa merumuskan alfa dengan jumlah mol terionisasi per jumlah mol mula-mula. Nah, pada pembahasan yang tadi, mengapa elektrolit kuat itu bisa menyalakan lampu dengan terang, sedangkan pada elektrolit lemah, lampunya itu hanya menyala dengan redup. Nah, ini berkaitan dengan derajat ionisasi, di mana larutan elektrolit kuat itu terurai dengan sempurna. Jadi, jika larutan itu terurai dengan sempurna, maka alfanya sama dengan 1. Jadi, semua terionisasi. Jadi, kekuatannya itu lebih besar sehingga dapat menyalakan lampu dengan terang. Sedangkan larutan elektrolit lemah itu tidak dapat menyalakan lampu dengan terang karena larutannya tidak terurai dengan sempurna, sehingga dapat dituliskan bahwa 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Mari kita lihat contoh soal ini. Data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan. Larutan pertama yaitu nyala lampu terang, gelembung gas ada. Larutan kedua lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada. Larutan ketiga, lampu tidak menyala, gelembung gas ada. Larutan keempat, lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada. Dan larutan yang terakhir yaitu larutan yang kelima, nyala lampu redup dan gelembung gas ada. Jadi, berdasarkan data tersebut, larutan non-elektrolit adalah larutan nomor. Jadi, jawabannya yaitu E, 2 dan 4. Karena pada larutan 2, lampu itu tidak menyala dan gelembung gasnya tidak ada. Jadi, larutan itu bersifat non-elektrolit. Dan kemudian larutan keempat, lampunya juga tidak menyala dan gelembung gasnya juga tidak ada.
dan itu lagi termasuk non-elektrolit. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, baik. Contoh selanjutnya. Perhatikan gambar pengujian daya hantar beberapa larutan di bawah ini. Larutan yang bersifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 5, D2 dan 3, E4 dan 5. Dari hasil pengamatan saya, larutan yang bersifat elektrolit kuat itu ada pada gambar yang pertama, dan elektrolit lemah ada pada gambar kedua. Jadi jawabannya adalah A1 dan 2. Itulah tadi pemaparan materi saya tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.